Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fathani dengan NIM 2411 dari kelas B, Prodi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pulau Warman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sel, termasuk dengan jenisnya serta fungsi-fungsi dari organel. Lalu saya akan menjelaskan juga mengenai difusi melalui membran, dan terakhir adalah transport aktif melalui membran. Silahkan simak. Sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Dengan kata lain, sel adalah blok bangunan dasar dari semua organisme, baik yang terdiri dari satu sel atau uniselular maupun banyak sel multiselular. Contoh makhluk hidup uniselular adalah bakteri yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Meskipun hanya terdiri dari satu sel, bakteri dapat melakukan semua proses kehidupan seperti metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap lingkungan. Sel memiliki berbagai fungsi penting untuk menjaga kehidupan. Salah satu fungsi utama sel adalah regulasi, yaitu kemampuannya untuk mengatur kondisi internal dan menjaga keseimbangan atau homeostatis. Selain itu, sel mampu memproses energi dengan mengambil nutrisi dan mengubahnya menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas seluler. Sel juga memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, di mana mereka dapat membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Tak hanya itu, sel mampu merespon rangsangan dari lingkungan sekitar yang merupakan bagian penting dari mekanisme bertahan hidup suatu organisme. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uniselular dan multiselular. Makhluk hidup uniselular seperti bakteri hanya terdiri dari satu sel yang melakukan semua fungsi kehidupan. Sementara itu, makhluk hidup multiselular seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki banyak sel yang bekerja sama dalam menjalankan fungsi kehidupan. Selain itu, sel juga dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur inti selnya. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri. Sementara itu, sel eukaryotik memiliki membran inti yang melindungi materi genetiknya, seperti pada sel hewan dan sel tumbuhan. Setiap sel terdiri dari tiga bagian utama, yaitu membran sel, inti sel, dan sitosol. Membran sel berfungsi melindungi bagian dalam sel serta mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Inti sel mengandung materi genetik atau DNA yang berperan dalam mengontrol seluruh aktivitas seluler. Di dalam sitosol terdapat berbagai organel yang memiliki fungsi spesifik dalam menjalankan kehidupan sel. Beberapa organel penting dalam sel antara lain mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi atau ATP melalui proses respirasi seluler. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang melekat padanya dan berperan dalam sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom dan berfungsi dalam sintesis lemak serta metabolisme karbohidrat. Ribosom sendiri merupakan tempat sintetis protein yang dapat ditemukan bebas di sitoplasma atau melekat pada RE kasar. Badan Golgi berperan dalam pemrosesan, pengemasan, dan pengiriman protein serta lipid ke bagian sel yang membutuhkannya. Selain itu, terdapat juga lisosom yang berfungsi sebagai organel pencernaan intraseluler dengan enzim-enzim yang mampu memecah bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh sel. Centriole berperan dalam pembelahan sel, terutama dalam pembentukan spindle fibers yang membantu pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Salah satu proses penting yang terjadi di dalam sel adalah difusi melalui membran, yaitu perpindahan zat dari area berkonsentrasi tinggi ke area yang berkonsentrasi rendah tanpa memerlukan energi atau ATP. Dalam tubuh manusia, proses ini terjadi melalui membran sel yang memungkinkan molekul seperti oksigen dan karbon dioksida untuk bergerak masuk dan keluar secara efisien dari sel. Transportasi zat melalui membran ini sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan zat dalam sel dan mendukung berbagai fungsi biologis.
Transport melalui membran dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif seperti difusi sederhana dan difusi terfasilitasi tidak memerlukan energi tambahan. Dalam difusi sederhana, molekul nonpolar dan kecil seperti oksigen dan karbon dioksida dapat melewati membran lipid secara langsung. Sedangkan dalam difusi terfasilitasi, molekul yang lebih besar atau polar seperti glukosa memerlukan protein pembawa atau seluler untuk melewati membran. Salah satu bentuk khusus dari difusi adalah osmosis, yaitu pergerakan air melalui membran semipermeabel dari daerah dengan konsentrasi zat terlalu rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlalu tinggi hingga mencapai keseimbangan. Di sisi lain, transport aktif memerlukan energi dalam pembentukan ATP untuk memindahkan zat melalui gradien konsentrasi. Salah satu contoh transport aktif adalah pompa ion, seperti pompa natrium kalium yang menjaga keseimbangan ion di dalam dan di luar sel. Selain itu, terdapat proses endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah proses pemasukan zat besar ke dalam sel dengan membentuk vesikel, sedangkan eksositosis adalah proses mengeluarkan zat dari sel dengan melepaskan vesikel keluar. Transport melalui membran sangat penting bagi sel untuk menjaga homeostatis, yaitu keseimbangan kondisi internal yang diperlukan agar sel dapat berfungsi secara optimal. Proses ini memungkinkan pertukaran zat, penyerapan nutrisi, dan pengeluaran limbah yang esensial bagi keberlangsungan hidup organisme. Dengan memahami mekanisme transport seluler, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh mempertahankan fungsinya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.